Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Dige. Kali ini Dige akan menceritakan alur anime Dandadan episode 12, di mana episode ini merupakan bagian final dari keseluruhan anime Dandadan season pertama. Sebelum lanjut, Dige menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Setelah melihat pertemuan Taro dan Hana di lokasi pembuangan sampah, Okarun, Momo, dan Jiji berusaha meminta izin pada Seiko untuk menyimpan patung Hana. Patung Taro sendiri kembali ke sekolah, dan hanya akan keluar malam hari demi menemui Hana di tempat ini. Awalnya Seiko menolak permintaan aneh itu, tapi pada akhirnya dia luluh juga. Wanita itu lantas meminta agar Taro dan Hana tidak berisik hingga mengganggu tetangga. Ketika Seiko menanyakan mengenai Gintama atau telur burungnya Okarun, disinilah Momo menjelaskan bahwa sesuatu yang menempel di selangkangan Taro hanyalah aksesoris bola emas biasa saja. Seiko pun memahami hal itu, dan dia segera berlalu untuk menyiapkan makan malam. Mengingat kejadian epik tadi siang, Jiji pun memuji kehebatan kekuatan Momo. Pemuda itu sekarang menyadari alasan utama mengapa Seiko memerintahkan Momo untuk melakukan pengusiran hantu di rumahnya. Selain Momo, Jiji juga kagum dengan kekuatan spiritual Okarun. Jiji pun berandai-andai bisa memiliki kekuatan seperti itu juga. Pemuda itu dengan santainya ngobrol lepas tanpa ganjalan. Dia juga menggoda Momo hingga gadis tersebut tersipu malu. Di sini Okarun merasa tertekan melihat kedekatan Momo dan Jiji. Ketika Okarun mulai menyerah, dia pun mengingat kembali tekad Taro yang menyala-nyala dalam mengungkapkan rasa cintanya pada Hana. Saat itu juga Okarun segera menyela pembicaraan Jiji dan Momo. Pemuda itu dengan serius sudah memutuskan untuk tidak menyerah dan tidak akan mundur dalam memperebutkan hati Momo. Momo agak bingung karena Okarun tidak menjelaskan maksud pernyataannya itu secara detail. Sesaat kemudian Seiko meminta Momo untuk melakukan banyak persiapan karena harus ke rumahnya Jiji. Kabar ini pun membuat Okarun kaget. Momo lantas menjelaskan maksud dan tujuannya bertandang ke rumah Jiji. Intinya, rumahnya Jiji telah dikutuk dan harus segera dilakukan penyucian. Okarun pun masih tidak mengerti, tapi dia langsung tenang karena Momo mengajaknya ikut serta. Okarun ingin segera menyelesaikan misi ini agar Momo bisa pulang dan tidak terlalu dekat dengan si Jiji. Tapi bukannya marah, Jiji malah terlihat bersemangat dan berterima kasih pada Okarun. Pada malam harinya, tepatnya jam 12:30 pagi, terlihat beberapa siswa masih berada di sekolah untuk bermain kokurisan. Tentu saja mereka benar-benar sangat ketakutan setelah melihat sosok patung anatomikal Taro yang berlari kencang keluar dari sekolah. Taro berlari dengan penuh semangat untuk segera menemui pujaan hatinya. Sayangnya di tengah jalan dia tertabrak truk hingga tubuhnya hancur tidak karuan. Di sisi lain, Momo dan Hana nampak menunggu kedatangan Taro. Tapi Taro masih belum juga datang hingga waktu menunjukkan jam 3:30 pagi. Walau begitu ngantuk, tapi Momo memberikan semangat serta meyakinkan Hana kalau Taro pasti akan datang. Gadis itu pun ketiduran dan membiarkan Hana menunggu sendirian. Ketika sinar mentari mulai menanjak,
Tanpa diduga, Taro memeluk Hana dari belakang. Momo pun jadi terbangun dan memarahi Taro karena tidak segera membangunkannya. Taro lantas memohon maaf serta menjelaskan alasannya mengapa datang sangat terlambat. Sementara itu, Jiji nampak insomnia atau tidak bisa tidur semalaman di dalam kamarnya. Pemuda itu benar-benar begitu tegang karena sosok Evil Eye selalu datang serta menghantuinya. Di hari berikutnya, Okarun, Momo, dan Jiji terlihat menaiki kereta cepat. Mereka pun nampak bermain dan ngobrol satu sama lain. Seperti biasanya, Okarun masih saja kaku. Sementara Momo dan Jiji terlihat begitu bebas lepas bercengkrama. Jiji pandai sekali membuat suasana jadi hidup dan lebih menyenangkan. Dia juga bernostalgia dengan Momo mengenai cerita tentang masa kecil mereka dulu. Tentu saja Momo terbawa suasana dan bahkan semakin nyaman ngobrol tanpa batasan. Kenyataan ini pun membuat Okarun sangat tidak enak hati dan kembali merasa tersisihkan. Pemuda itu juga mulai muak dengan betapa kerdilnya pemikiran dirinya sendiri. Oleh karena itulah dia berupaya mengalihkan pikirannya ke hal yang lainnya. Namun yang terjadi setelahnya malah semakin buruk, di mana dia hanya berpikir tentang telur burungnya yang masih belum kembali. Semakin Okarun berpikir untuk mengalihkan perhatiannya, justru disitulah Momo semakin dekat dengan Jiji. Okarun pun sudah tidak kuat lagi melihat kedekatan Momo dan Jiji. Dia lantas memutuskan untuk menarik perhatian Momo dengan topik pembicaraan yang berbeda. Pemuda itu berteriak dan hendak bercerita tentang kisah Tsuchinoko. Tentu saja Momo sangat bersemangat. Okarun pun mengambil buku di tasnya dan menjelaskan kalau Tsuchinoko kemungkinan besar adalah alien. Disinilah Jiji mengingat bahwa di desanya ada legenda mengenai sosok ular besar. Bahkan ada informasi tentang kuil bersejarah berusia 200 tahun yang memuja ular tersebut. Dan ternyata kuil itu bernama Kuil Tsuchinoko. Tidak mau kalah, Okarun pun melanjutkan bahwa ada sosok alien yang menyerupai mumi kappa. Dan bahkan ada juga kuil yang menyembah makhluk mitologi tersebut. Mendengar informasi itu membuat Jiji nampak tidak percaya. Dia pun menanggapi obrolan Okarun dengan begitu serius. Pembicaraan keduanya nampak terus mengalir tanpa dibuat-buat. Di sini Okarun benar-benar bingung sendiri. Karena ini adalah pertama kalinya dia bisa berbicara bebas dengan orang lain selain Momo Ayase. Jiji pun begitu respek karena Okarun enak diajak ngobrol serta memiliki pengetahuan yang tidak biasa. Parahnya, Jiji yang begitu hebat ternyata memohon-mohon untuk menjadi teman baiknya Okarun layaknya Momo. Tentu saja hal ini membuat Okarun kikuk dan malu. Okarun sungguh tidak menyangka kalau Jiji ternyata bukan orang yang menyebalkan dan mungkin saja bisa menjadi teman akrabnya. Beberapa saat kemudian semuanya telah sampai di kota tempat tinggalnya Jiji. Momo pun sangat kaget setelah mengetahui kalau ternyata kotanya Jiji merupakan kota pemandian air panas. Semua ini tidak lepas dari pekerjaan ayah Jiji, yaitu dosen yang meneliti aktivitas gunung berapi. Walau mereka mengira semuanya berjalan normal, namun di balik itu para warga melihat kehadiran mereka dengan wajah yang aneh. Jiji nampak bersemangat, sementara Momo dan Okarun benar-benar capek karena terus menaiki anak tangga yang seakan tidak ada ujungnya. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya mereka semua tiba di rumahnya Jiji. Momo pun tidak mengerti mengapa Jiji memiliki fisik yang begitu kuat. Gadis itu sudah ampun-ampun, sementara Okarun sedari tadi sudah terkapar dan tidak berdaya. Saat melihat dengan sekilas kondisi rumahnya Jiji, Momo pun berkata kalau dia tidak merasakan hal yang aneh pada rumah tersebut. Tentu saja Jiji tidak percaya, karena semua pengusir hantu berkata kalau rumah ini memiliki aura yang sangat gawat. Sebenarnya Okarun agak curiga dengan kondisi hutan di dekat rumahnya Jiji, namun dia berpikir positif dan mengabaikannya begitu saja. Padahal di balik lebatnya hutan itu, terlihat beberapa masyarakat yang menatap tajam dengan penuh senyuman aneh. Di dalam rumah, Momo dan yang lainnya memeriksa setiap sudut bangunan tanpa terkecuali. Sayangnya mereka tidak menemukan satupun hal yang aneh dan mencurigakan.
Momo pun berpikir kalau mungkin hantunya sedang bersembunyi dan akan muncul di malam hari. Hal ini sama persis dengan kasusnya si nenek Turbo, di mana saat siang hari kekuatan rohnya melemah. Tanpa diduga, Momo berniat pergi ke pemandian air panas sembari beristirahat. Gadis itu pun kabur begitu saja, meninggalkan Okarun dan Jiji yang masih tidak mengerti dengan jalan pemikirannya. Namun demikian, Momo meminta Okarun tidak khawatir karena sore nanti dia pasti akan segera kembali ke rumah ini. Di dalam kolam pemandian air panas, Momo terlihat santai walau masih kepikiran tentang keadaan Okarun dan Jiji. Jiji adalah teman cowok pertamanya Okarun. Jadi Momo berharap Okarun dan Jiji bisa lebih akrab satu sama lain. Setelah beberapa saat, Momo ingin menyudahi kegiatan berendamnya karena kepalanya mulai terasa pusing. Namun Momo tidak bisa keluar karena tiba-tiba saja muncul beberapa bapak-bapak aneh yang memasuki area pemandian terbuka itu. Para pria paruh baya itu memuji keberanian Momo yang datang sendirian ke pemandian terbuka ini. Disinilah Momo baru sadar setelah membaca informasi di dinding kalau pemandian ini adalah pemandian campur antara lelaki dan perempuan. Momo pun tidak bisa berbuat banyak. Sebenarnya dia ingin segera keluar dari tempat terkutuk itu, tapi tidak bisa karena dihalangi oleh para bapak-bapak aneh. Kepalanya pun terasa semakin pusing dan berat. Jika tidak segera keluar dari tempat ini, tentu saja kondisi pasti akan semakin gawat. Para pria aneh itu pun mulai mendekati Momo secara perlahan. Di sini Momo merasa yakin bisa mengalahkan semua lelaki tersebut dengan kekuatan espernya. Namun Momo kalah cepat karena salah seorang bapak segera mengangkat tangan dan menenggelamkan gadis tersebut di dalam air. Tentu saja ini sangat merepotkan dan membuat Momo benar-benar sangat terancam. Di sisi lain, Jiji mengajak Okarun bermain sepak bola untuk mengisi waktu luang. Tapi parahnya Okarun sama sekali tidak bisa bermain bola. Dia menerima bola dengan begitu kaku. Dia juga tidak bisa mengoper bola dengan sempurna. Di sini Jiji mengajari Okarun dengan sabar tanpa ada rasa kesal sedikit pun. Untungnya Momo tidak ada di tempat ini. Jika gadis itu ada, Okarun pasti akan malu setengah mati. Namun demikian, Okarun tidak menyerah dan ingin memamerkan latihan bermain bolanya pada Momo. Tanpa diduga, Jiji bertanya apakah Okarun menyukai Momo. Jelas saja Okarun langsung berhenti dan diam seketika. Namun sedetik kemudian Okarun menjawab bahwa Momo adalah teman pertamanya. Pemuda itu sangat segan dan menganggap Momo Ayase sangat berharga baginya. Sambil mendribel bola, Jiji memaklumi tentang pemikiran Okarun. Namun di sini Jiji mengungkapkan kalau dia juga menyukai Momo. Tentu saja Okarun tidak terima dan menyangkal pernyataan Jiji. Keduanya pun beradu sepak bola dan saling mengejek satu sama lain. Melihat kegigihan Okarun yang sangat luar biasa, membuat Jiji mengakui nyali pemuda berkacamata itu. Sambil tersenyum, Jiji mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya si Okarun, yang tentu saja ini menandakan kalau mereka berdua sudah menjadi teman. Parahnya, ternyata Jiji menarik dan mengunci lehernya Okarun dengan cukup kuat. Tentu saja Okarun berontak dan berusaha melepaskan dirinya dari kuncian tangan Jiji. Sebenarnya Jiji ingin membuat Okarun mengakui kekalahannya. Namun Okarun benar-benar ngotot dan tidak mau menyerah. Setelah beberapa saat, Okarun memohon agar Jiji melepaskan kuncian tangannya. Bukan tanpa alasan. Ternyata Okarun menyadari sesuatu hal yang aneh dari bangunan rumahnya Jiji. Di sini Jiji baru menyadari kalau ternyata Okarun tidak bercanda. Apalagi di sebelah pintu depan rumah seharusnya tidak memiliki kamar lain. Jiji lantas memasuki rumah dan meraba-raba dinding yang dimaksud oleh si Okarun. Rasa penasaran Jiji pun semakin menjadi-jadi karena dinding tersebut terasa kopong dan tidak berisi. Dia pun berencana untuk menghancurkan dinding itu untuk mengetahui isi di baliknya, serta alasan utama mengapa kedua orang tuanya sakit secara misterius. Jiji lantas mengambil palu godam dan mengayunkan benda tersebut pada dinding aneh di dekatnya.
Hanya dengan sekali ayunan, tembok tersebut langsung berlubang begitu saja. Ternyata memang benar di balik tembok tersebut ada sebuah ruang rahasia. Namun yang membuat bingung, ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat kertas jimat yang sangat banyak sekali. Tentu saja hal ini membuat Okarun dan Jiji sangat tercengang, karena mereka paham betul bahwa ada rahasia misterius yang sengaja disembunyikan di dalam rumah ini.